Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas perfume terbaru dari Project 1945 yang bakal launching di tanggal 25 November 2024 ini gitu. Masih dari edisinya berkeliling Indonesia. Ada dua perfume kali ini yang dikeluarkan. Ada dua box di sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana pendapatku mengenai kedua perfume ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi langsung aja. Masih dengan box serupa tapi tak sama dengan perfume-perfume Project 1945 yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini udah jadi kayak signature mereka gitu ya. Jadi di sini ada yang warna merah, namanya adalah Heiress of Minahasa. Kalau berkeliling Indonesia dari Project 1945 berarti ini berjalan-jalan ke area Sulawesi ya, Sulawesi Utara gitu ya. Terus yang satu lagi adalah namanya Symphony of Borobudur. Ini warnanya ungu, ungunya lebih ke ungu yang gelap gitu. Which is Borobudur ada di Jawa Tengah gitu. Botolnya masih sama dengan botol-botolnya Project 1945 sebelum-sebelumnya of course. Aku suka sama perpaduan kedua warna ini jujur aja karena warnanya dua-duanya kayak ungu favorit aku, merah adalah warna yang menurut aku menyala dan berani gitu ya. Ini dua-duanya tuh botolnya tuh kayak frosty gitu, kayak Dove gitu loh. Oke, kalau dilihat dari boxnya ini masih sama persis. Jadi kalau kita buka di dalamnya ada tempat dudukannya, tuh kayak gini. Dan sangat aman sih sejauh ini. Kalau misalnya dibawa di pengiriman itu aku udah berkali-kali dikirimin produk dari Project 1945 dan nggak pernah ada masalah gitu. Seperti biasa dapat voucher juga. Lalu ini botolnya dia tutupnya tidak magnetik ya, agak beda sama yang Chico Jericho yang Samosir ya, kalau nggak salah itu magnetik. Ini enggak deh. Tuh, jadi dia emang rapetnya rapet banget sih. Cuman dia enggak magnetik gitu, agak beda. Aku akan langsung masuk aja ke aromanya. Yang pertama aku mau bahas duluan adalah yang Heiress of Minahasa ini gitu ya. Jadi di sini di boxnya ini udah langsung ditertulis nih di bawah dari namanya. Heiress of Minahasa, scentnya itu adalah rhubarb, rose dan juga cashmere wood gitu ya. Oke, langsung aja aku akan coba semprotkan. Aku semprot di sini. Sprayernya cukup enak walaupun nggak yang empuk banget gitu, tapi dia lumayan menyebar dan sama sekali tidak oily ya. Oke. Pertama kali aku nge-sniff aroma ini tuh langsung berasa ini aroma bunga rose yang seger banget. Jadi di awalnya tuh dia tuh lumayan strong aromanya, aroma yang kayak asem-asem rose tapi rose yang asem gitu, yang seger asem gitu, yang aroma yang lebih asemnya lagi tuh aku rasa didapatkan karena dia berpadu antara rose dan rhubarb. Jadi aroma depannya benar-benar strong asem gitu. Asam dan cukup tajam. Asam tajamnya itu tuh bukan sekedar aroma sitrusi gitu. Jadi ada sitrusnya tapi bukan asam yang kayak aroma jeruk banget gitu. Jadi dia di hidung aku dia tuh emang perpaduannya antara kayak ada sitrusinya, ada rhubarbnya yang asemnya tuh lebih ke arah apa ya, asam sepet mungkin ya. Dan ada perpaduan sama aroma rose yang seger. Nah, makin ke belakang aroma itu makin berasa aroma lebih ke arah kayu-kayuan. Jadi ini bener-bener aromanya tuh kayak aroma alam kalau menurut aku. Enggak seperti aroma fruity floral yang biasa-biasa aja. Aromanya cukup unik gitu ya. Kalau di hidung aku sih jatuhnya jadi aromanya cukup fresh, cukup seger gitu. Tipe yang bisa dipakai sehari-hari, dipakai siang hari oke banget gitu ya. Dipakai panas-panasan bakal bikin seger banget. Tapi di satu sisi dia juga cukup strong gitu aromanya dan sangat unik gitu. Jadi aku sendiri belum pernah sniff aroma perfume yang bener-bener persis mirip kayak perfume yang satu ini. Namun makin ke belakang lebih dari 2 jam itu aromanya udah turun, tidak setajam aroma awal yang kayaknya menyala-nyala, berkobar-kobar gitu ya. Dan penuh semangat di awal. Nah, di aroma belakangnya tuh dia lebih soft, lembut dan lebih kerasa aroma kayu-kayuan yang berpadu sama aroma musk. Rose-nya juga ada, tapi rose-nya lebih ke arah rose yang lembut. Jadi kayak menggambarkan si botolnya ya, dibuka dengan aroma yang merah gitu yang menyala berapi-api, lalu ditutup dengan aroma yang lebih kalem, lembut, soft dan cantik gitu di bawahnya. Tapi walaupun dia aromanya tuh nuansanya kayaknya merah terus kayak ada rose-nya gitu ya. Tapi ini sebenarnya menurut aku aromanya kategorinya masih tergolong unisex. Jadi bukan aroma yang feminine banget. Notes-nya ada di sini aku bacakan. Jadi dia itu ada mandarin, ada pepper, ada rhubarb, ada rose, ada patchouli, ada cashmere wood, vetiver, benzoin dan juga musk gitu. Aku sendiri lumayan suka sejak pertama kali nge-sniff aroma ini dan buat aku ini adalah
salah satu perfumnya Project 1945 yang versi fresh yang langsung bisa menarik perhatian aku. Walaupun aku nggak langsung, enak banget gitu, tapi ini menarik perhatian karena aromanya unik tadi dan makin di sniff makin lama aromanya kayak makin bikin penasaran dan bikin kita jadi makin jatuh cinta. Oke, kita akan lanjut ke perfume yang kedua dulu. Ini yang warna botolnya sama kayak warna baju aku hari ini, ungu gitu ya. Dan namanya adalah Symphony of Borobudur. Anyway, ini dua-duanya concentrate-nya adalah eau de parfum ya. Aku akan semprotkan di tangan aku yang sebelah. Senengnya sama sprayernya Project 1945 ini, walaupun dia agak keras gitu ya, bukan yang tipe empuk atau lembut banget, tapi dia benar-benar membuat jusnya tuh menyebar gitu ke segala arah, ke lebih luas, lebih lebar gitu pancaran dari semprotan jusnya. Jadi kalau kita pakai tuh kita bisa lebih menyebarkan ke seluruh area yang kita mau wangi gitu ya. Nah kalau ini aromanya juga nggak kalah unik sih menurut aku. Langsung dibuka sama aroma, kalau aku sih lebih nangkepnya tuh yang kental dari perfume ini tuh di awal adalah aroma floral dan juga aroma kayu gitu. Jadi ini lebih kalem gitu ya aromanya daripada aromanya Heiress of Minahasa tadi. Ini aromanya tuh kayak lebih menenangkan. Bunga-bunga yang aku bisa sniff di sini tuh lebih ke arah bunga yang warnanya ungu gitu ya. Ke arah-arah sedikit lipsticky powdery gitu loh di awal. Dipadu-padankan sama aroma kayu. Kayu-kayuannya di sini adalah kayu yang cukup creamy. Jadi aromanya tuh kayak kalem dan bikin tenang gitu ya. Bukan yang menyala-nyala, bukan yang bikin bersemangat, atau bukan yang fresh gitu seperti aromanya Heiress of Minahasa. Lebih lembut gitu. Masih dengan nuansa alam yang kuat. Makin ke belakang dia itu makin berasa agak creamy gitu ya. Entah itu perpaduan dari sandalwoodnya atau karena dia di sini pakai notes milk juga, susu. Jadi makin ke belakang tuh makin wanginya makin jatuhnya jadi creamy, lembut, milky, laktonik gitu, ada gitunya juga, walaupun dia tetap didominasi sama aroma kayu yang cukup kuat gitu. Jadi aku coba bacain aja notes-nya. Di top notes tuh dia pakai fig, buah fig gitu ya. Selain itu dia juga ada mandarin dan juga tuberose gitu ya. Lalu dia juga pakai violet. Jadi bunga-bungaan yang dia pakai adalah violet dan juga tuberose, which is biasanya aromanya cukup yang tebel gitu ya. Terus ada sandalwood, ada milk, lalu vanilla, tonka bean dan juga benzoin. Jadi mandarin sama fignya di sini yang bikin kalau menurut aku aroma yang tebel dari kayak tuberose, terus ada sandalwood, ada milknya di belakang itu jadi lebih seimbang aja aromanya dan lebih enak di sniff gitu. Jadi perpaduannya unik banget menurut aku, sesuatu yang fresh, seger di awal dan dia ada makin creamy dan makin tebal di belakang gitu menurut aku. Kedua perfume ini tuh punya karakternya mereka masing-masing dan kalau misalnya disuruh pilih, di antara kedua ini tuh cocok dipakai kemana? Kalau menurut aku tuh untuk Heiress of Minahasa yang merah itu lebih cocok dipakai siang hari gitu ya, lebih cocok dipakai sehari-hari karena dia juga bikin kita semangat mau dipakai kerja, ke kampus gitu-gitu tuh kayak lebih bikin kita semangat. Sedangkan untuk Symphony of Borobudur itu lebih cocok untuk dipakai di malam hari di mana kita tuh mau beristirahat ataupun kalau mau dipakai ke acara-acara formal pun juga dia masih masuk karena dia lebih bold gitu ya, lebih tebal aromanya dan mungkin lebih cocok dipakai di saat kalian lagi butuh ketenangan atau liburan gitu, itu lebih cocok bisa dipakai si Symphony of Borobudur yang liburan yang lebih tenang gitu. Kalau misalnya liburan yang mau lebih bersemangat gitu, jalan-jalan dan segala macam banyak aktivitasnya, lebih cocok pakai Heiress of Minahasa. Tapi dua-duanya menurut aku aromanya masih sama-sama unisex, bisa cowok bisa cewek, walaupun memang kalau kalian yang masih muda, aku rasa sih belum tentu akan suka langsung sama aroma-aroma kayak gini. Biasanya ini lebih ke kalian yang emang lebih dewasa, lebih mateng, ataupun kalian yang pecinta emang wewangian karena dua-duanya itu aromanya unik-unik banget. Buat kalian yang baru-baru mulai pengen cari-cari perfume yang tipenya aman buat sehari-hari, aku sarankan kalian untuk cobain dulu aroma kedua perfume ini, mungkin beli di can-nya atau gimana, sebelum kalian beli full botolnya. Tapi kalau kalian yang emang suka sama aroma-aroma perfume yang jatuhnya unik dan sangat berbau alam gitu ya, kalian bisa cobain kedua perfume ini. Nah, gimana dengan performa dari kedua perfume ini? Nah, entah kenapa menurut aku performa dari perfume-perfumenya Project 1945 makin kesini tuh makin oke dari segi ketahanan. Kedua perfume ini tuh tahan di kulit aku sampai
di atas 10 jam dan di baju tuh sampai 12 jam masih kecium, masih lumayan project, terutama untuk yang Symphony of Borobudur. Symphony of Borobudur termasuk aroma yang sebenarnya dari awal penyemprotan bukan yang strong ataupun mabul kemana-mana. Dia tipe yang soft, lembut, tapi ketahanannya wow, oke banget. Kalau Airs of Minahasa ini projectionnya lumayan lebih gede karena dia lebih strong di awal gitu ya, lebih kenceng aromanya pada saat awal penyemprotan, lebih kemana-mana, lebih mabul, bisa sampai 1 sampai 1,5 meteran, tapi dia lebih cepet turun kalau di aku. Jadi di jam ke-8 sebenarnya di kulit masih ada, tapi super udah tipis banget, lebih tipis dibandingkan Symphony of Borobudur. Begitu juga dengan di baju gitu. Jadi tapi dari kedua perfume ini dua-duanya menurut aku SPL-nya termasuk yang oke banget. Apalagi mereka sama sekali nggak oily. Kalian bisa lihat nih kulit aku di kanan dan di kiri sama sekali nggak oily, dan produknya menurut aku sih aromanya tuh smooth, blendingannya smooth dan sama sekali nggak mengganggu di hidung gitu. Jadi sampai detik ini aku masih seneng sama perfume-perfume dari Project 1945, dan depannya tentu saja masih sangat excited untuk menanti-nantikan produk-produk terbaru terus dari Project 1945. Jadi kurang lebih itu pendapatku kali ini mengenai kedua perfume dari Project 1945 yang baru ini. Semoga ini bisa membantu kalian yang lagi penasaran sama kedua perfume ini. Dan aku mengucapkan terima kasih juga untuk Project 1945 yang udah ngirimin aku produk-produknya. Kalau misalnya kalian penasaran dan pengen cobain juga, langsung aja cek di description box aku di Project 1945 official store. Oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!